Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Prakti dalam belajar fisika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pemanasan global. Materi fisika tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Ya, kalian semua sudah tahu apa itu pemanasan global, yaitu merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer baik di laut maupun di daratan yang ada di bumi ini. Mengapa sampai terjadi pemanasan global? Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama yaitu meningkatnya gas karbon monoksida yang berasal dari kendaraan ya. Kemudian yang kedua yaitu polusi metana oleh pertanian, perkebunan serta peternakan. Yang ketiga, gas buang dari industri ya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan CFC yang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Dan yang kelima yaitu konsep rumah modern. Sekarang kita lihat bahwa konsep rumah modern merupakan konsep gedung-gedung pencakar langit yang banyak memakai kaca ya. Nah, di sini bagaimana bisa terjadi pemanasan global? Yaitu adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer sehingga akan merangkap panas yang ada di bumi ini. Yang selanjutnya, panas sinar matahari masuk ke dalam atmosfer, kemudian panasnya terperangkap dan oleh atmosfer dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga suhu yang dari permukaan bumi akan meningkat. Jadi yang seharusnya bisa keluar itu karena dipantulkan kembali oleh atmosfer, maka tidak bisa keluar sehingga terjadi proses pemanasan global ini. Nah, sejak kapan sih pemanasan global itu terjadi? Benarnya untuk pemanasan global ini terjadi sudah sejak lama, yaitu sejak adanya revolusi industri. Akan tetapi efeknya tidak sebesar saat ini. Efeknya masih kecil ya. Kemudian yang keempat, bahwa siapa yang paling berpengaruh terhadap adanya pemanasan global? Intinya bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap pemanasan global adalah kita, manusia ya. Karena sekarang ini saat kita lihat bahwa sarana transportasi, kalau kita ada di jalan raya, transportasi itu sangat luar biasa ya. Jadi yang berpengaruh adalah kita manusia, yaitu melewati jalur transportasi atau perjalanan, baik perjalanan darat, laut maupun udara. Ini menyumbangkan karbon monoksida ya, jadi transportasi tersebut menyumbangkan karbon monoksida. Yang kedua yaitu adanya kegiatan industri. Kemudian yang ketiga, penggundulan hutan. Nah, sekarang kalau ingin membuka lahan baru untuk perumahan ataupun untuk pabrik-pabrik atau perusahaan, itu banyak hutan yang ditebangi ya. Di Kalimantan dulu hutan sangat luas, sekarang tinggal beberapa persen saja. Nah, itu juga menyumbangkan terjadinya proses pemanasan global. Nah, kemudian apa itu efek rumah kaca? Yaitu proses yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer itu memerangkap panas dan matahari dari matahari ini. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Positifnya udara di bumi menjadi hangat sehingga memungkinkan makhluk bumi untuk tinggal di bumi ini. Tapi efek negatifnya yaitu terjadinya pemanasan global ini. Nah, dari pemanasan global ini apa sih dampaknya? Banyak sekali dampaknya. Yang pertama, terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim yang sangat luar biasa. Sekarang kalau pada beberapa waktu yang lalu, dulu waktu berarti masih kecil, itu kita bisa mengatakan bahwa di Indonesia terjadi 2 buah musim. Musim hujan, musim kemarau. Musim hujan selama setengah tahun, 6 bulan. Pada waktu SD saat itu ya, berasa seperti itu. Kemudian musim kemarau juga 6 bulan atau setengah tahun. Tapi saat ini mengapa tidak seperti itu? Nah, salah satunya yaitu karena dampak pemanasan global ini. Jadi terjadinya perubahan iklim yang sangat luar biasa. Pada waktu musim kemarau itu terjadi kekeringan di mana-mana sehingga banyak menimbulkan hewan yang mati. Kemudian pertanian juga tidak berhasil ya. Yang kedua yaitu kutub bumi yang mencair. Nah, kalau kutub bumi mencair ini untuk pulau-pulau yang kecil
itu bisa tenggelam, banyak yang tenggelam karena adanya volume air laut yang meningkat karena kutub bumi yang mencair ini. Jadi dari kutub bumi mencair, volume air laut meningkat sehingga pulau-pulau yang kecil itu bisa tenggelam, sudah tidak ada lagi ya. Kemudian yang berikutnya seperti yang Bu Reti sampaikan tadi bahwa terjadi kekeringan dan gagal panen ya, karena musim kemarau yang sangat panjang bisa jadi seperti itu sehingga terjadi kekeringan, kemudian ada juga terjadi gagal panen. Kemudian yang keempat yaitu punahnya hewan, karena hewan itu untuk hidup perlu adaptasi. Ada hewan yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan iklim yang ada hewan yang tidak bisa beradaptasi dengan iklim yang ada, iklim yang tidak menentu seperti ini. Jadi dengan adanya iklim yang tidak menentu atau terjadi perubahan iklim yang tidak biasa akan mengakibatkan bahwa adaptasi dari makhluk hidup tersebut kepada iklimnya itu tidak sama. Yang dia bisa beradaptasi, dia tetap bisa survive atau hidup, ya bertahan. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang seperti itu, maka akan terjadi punah hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang kalau seperti itu, bagaimana cara mencegah terjadinya pemanasan global? Ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Di antaranya yaitu menggunakan transportasi umum. Sekarang kalau kita lihat banyak rumah yang satu rumah mempunyai beberapa kendaraan. Satu orang naik satu kendaraan, satu mobil dinaiki oleh satu orang. Nah, itu akan menyumbangkan gas karbon monoksida. Nah, untuk menguranginya silakan menggunakan transportasi umum, karena dengan transportasi umum itu kita akan menghemat ya terjadinya gas karbon monoksida yang kita sumbangkan ke atmosfer bumi ini. Kemudian yang kedua, lakukan reboisasi. Nah, penanaman kembali tanah-tanah atau hutan-hutan yang telah gundul. Sekarang banyak sekali usaha-usaha dari anak-anak muda sekarang. Kalian sebagai generasi muda harus memberikan sumbangsih bagaimana reboisasi itu dilakukan. Tidak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar kalian saja. Di lingkungan sekitar kalian, usahakan di rumah itu ada tanaman yang bisa sebagai penahan, bisa untuk mengurangi gas karbon, kemudian bisa untuk menahan terjadinya, untuk yang daerah-daerah sungai bisa untuk menahan terjadinya erosi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kurangi penggunaan kertas. Mengapa kok kertas? Ya, karena kertas itu bahan dasarnya adalah dari pohon. Semakin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak pohon yang akan kita tebang. Kalau semakin banyak, otomatis nanti akan terjadi memberikan sumbangsih untuk terjadinya pemanasan global. Jadi kita mengurangi penggunaan kertas supaya penebangan pohon juga tidak banyak dilakukan, ya. Kemudian hemat energi. Nah, ini kalian banyak sekali yang kadangkala di suatu tempat kita bisa melihat bahwa energi itu digunakan dengan tidak semestinya. Pada waktu siang hari lampu menyala di mana-mana, misalnya seperti itu dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kurangi penggunaan CFC. Demikian anak-anak yang bisa Ibu jelaskan untuk materi pemanasan global. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit Ibu jelaskan ini bisa menggugah kita untuk bagaimana kita bisa bersikap bijak, ya, bagaimana kita bersikap bijak supaya pemanasan global tidak semakin memperburuk keadaan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.